Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wahdaniyah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah adalah konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, yang berarti Allah itu satu, tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Jadi makna dari wahdaniyah di situ yang artinya apa? Allah itu satu, tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ satu atau tunggal dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dari ajaran tauhid dan keyakinan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi tidak ada Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai diri kita semuanya. Kita di situ adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makna wahdaniyah yang pertama, esa dalam zat. Allah tidak tersusun dari bagian apapun dan tidak ada yang serupa dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ esa dalam zat. Dalam artian di sini apa? Bahwasanya Allah di situ berbeda dengan makhluknya. Dan tidak ada yang bisa menyamai atau menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari esa dalam zat. Jadi Allah Subhanahu wa taala esa tunggal dalam zat, dalam wujudnya dan juga dalam bentuknya. Makna wahdaniyah yang selanjutnya di situ esa dalam sifat. Sifat-sifat Allah adalah unik dan tidak ada yang menyamainya. Jadi sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di situ tidak ada makhluk yang memilikinya. Itulah dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia di situ memiliki yang namanya keterbatasan di dalam segala hal, baik dari sifat, sikap, memiliki kelemahan dan juga keterbatasan kalau manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ esa dalam sifat.
Dan setiap sifat Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Makna wahdaniyah yang ketiga, esa dalam perbuatan. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala di situ sangat istimewa, sangat sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan sepenuhnya di alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kekuasaan sepenuhnya di akhirat nanti. Dunia dan juga akhirat di situ semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu esa dalam perbuatan. Makna wahdaniyah yang selanjutnya, esa dalam ibadah. Yang artinya di sini apa? Hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Jadi yang berhak disembah, yang hanya disembah di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu esa dalam ibadah. Setiap makhluk di situ kita sepantasnya, sewajibnya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki seluruh alam semesta ini termasuk diri kita. Kita yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita akan kembali kepadanya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang wahdaniyah di situ, pentingnya wahdaniyah. Bagaimana pentingnya kita bisa memahami makna wahdaniyah tersebut. Wahdaniyah adalah dasar dari seluruh ajaran Islam. Jadi tentang ilmu ketauhidan, ilmu wahdaniyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di situ dasar dari seluruh ajaran Islam. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ adalah esa atau tunggal atau wahdaniyah. Pentingnya wahdaniyah yang kedua, meyakini wahdaniyah berarti menolak segala bentuk kesyirikan dan mempercayai bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ yang berhak disembah, bukan sesuatu yang lain. Makanya kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita harus berhati-hati dan menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan syirik. Pentingnya wahdaniyah yang ketiga di situ, wahdaniyah juga menuntut kita untuk mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan di sini, bahwasanya jikalau kita menjalani kehidupan, tentunya kita harus berpegang teguh dalam ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu wahdaniyah di sini yang saya maksudkan. Contoh wahdaniyah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah. Kita dalam beribadah itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari sesuatu hal yang mengandung yang namanya kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh wahdaniyah yang kedua, tidak menyandarkan harapan dan tujuan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di situ dalam menyandarkan tujuan hidup dan juga harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jikalau misalkan kita sudah menyandarkan tujuan hidup, harapan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mengamalkan wahdaniyah, yaitu kita sudah mengakui, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala di situ esa atau tunggal. Contoh wahdaniyah yang ketiga, berusaha memahami
dan mengamalkan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita di dalam menjalani kehidupan tentunya selain kita memahami, ya langkah yang selanjutnya di situ kita meneladani dengan cara mencontohkan atau mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengamalan tersebut kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Itulah makna dari wahdaniyah. Berkaitan dengan wahdaniyah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kalau misalkan kita membaca ayat ini lagi, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ esa dan tidak ada sekutu baginya. Semua makhluk di dunia ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah Allah yang esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.